Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2 that consists of myself, Dina Fatmasari, and also my friend. There are Khalifatu Sadia, Pak Noto, dan juga Bu Tatim. Okay, we will presentation about the material, then the title is The Anatomy and Physiology of Speech Production. Oke, langsung saja. The production of speech sound. So, all the sound we make when we speak are the result of muscle contraction. Jadi maksud dari kalimat di sini adalah semua suara yang kita buat ketika kita berbicara adalah hasil dari kontraksi otot di dalam dada. Jadi ada alurnya di sini. Pertama, ketika udara masuk melalui laring, laring di sini adalah hulu kerongkongan, yaitu pada bagian tabung di atas laring. Kemudian masuk ke vocal tract atau yang biasa disebut dengan saluran vokal, kemudian oral cavity. Oral cavity ini saluran mulut dan kemudian nasal cavity. Jadi alurnya udara masuk melalui mulut, kemudian melewati laring, kemudian saluran vokal dan berujung pada saluran mulut dan juga saluran hidung. Itulah sebabnya kenapa ketika manusia berbicara, hidung itu juga turut mengeluarkan udara karena dia merupakan salah satu anatomi dalam production speech, dalam proses pembentukan suara ataupun bunyi. Nah, bagian-bagian inilah laring, vocal tract, oral cavity, dan juga nasal cavity inilah disebut dengan artikulator. Dan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu bunyi diucapkan oleh manusia atau diproduksi oleh manusia secara benar disebut dengan phonetic articulator. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke slide selanjutnya. So in here I have 7 point dari anatomi tubuh and I want to explain to you one by one. Jadi di sini ada the pharynx, ada the soft plate or phylum, ada the hard plate or roof, the alveolus, the tongue, the teeth, and the last is the lips. Nah, ini sudah ada bagannya, pharynx itu di mana, kemudian tongue itu di mana, teeth itu di mana, nose itu di mana, seperti itu teman-teman. Jadi kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari the pharynx dulu. Jadi apa sih the pharynx itu? The pharynx itu adalah hulu kerongkongan. Nah, kita bisa lihat dari gambar berikut ini. Jadi letaknya itu berada di atas laring. Dan pharynx sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi di sini ada mulut dan untuk pertama kalinya udara masuk melalui mulut. Kemudian dia melewati pharynx. Untuk masuk ke tahap selanjutnya, pharynx sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasopharynx, oropharynx, dan juga laryngopharynx. Dan panjang pharynx ini juga berbeda setiap kelamin ya, wanita dan pria itu berbeda. Untuk wanita, panjang pharynx ini ada 7 cm, dan untuk pria 8 cm. Itulah sebabnya kenapa suara laki itu lebih lantang atau lebih jantan ya daripada wanita. Kalau wanita kan cenderung lebih halus seperti itu. Dan letak pharynx ini berada di bawah, di belakang pangkal lidah. Jadi di belakangnya uvula kita bisa lihat ketika kita bercermin sambil mulut terbuka, di situ akan kelihatan sekali di belakang uvula. Uvula itu jadi kayak menggantung di dalam lidah kita, dalam mulut kita seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya ada kita punya the soft plate or velum. Soft ini artinya halus, kemudian plate ini langit-langit. Nah, jadi langit-langit lunak ini terletak di dalam mulut di bagian atas, namanya juga langit-langit ya. Dan ini itu bentuknya seperti melengkung, seperti cekung, dan dia permukaannya halus. Kita bisa tahu letaknya ketika kita mengucapkan huruf K atau G, kakak. Jadi posisi lidah kita bersentuhan dengan langit-langit atas pada bagian ini, dan bagian itu disebut dengan soft plate. Nah, ini letaknya di sini mendekati uvula. Nah, ini uvula. Jadi uvula ini adalah seperti yang ini ya, menggantung, letaknya berada di belakang lidah sendiri.
Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah the hard plate or roof. The hard plate ini adalah the hard ini kasar dan plate ini langit-langit. Jadi langit-langit kasar atau yang kita sebut dengan roof. Langit-langit kasar atau langit-langit keras ya. Letaknya ini berada di belakang gigi. Jadi dia seperti ada apa ya ini ya, timbulan melengkung di sini. Kalau teman-teman bisa menyentuh dengan lidah. Nah, di sini, di bagian ini, kita bisa mengetahui letaknya ketika kita mengucapkan huruf J. J, J. Nah, ketika lidah kita bersentuhan dengan langit-langit keras ini ataupun roof, itu dinamakan suara palatal. Seperti J, janji. Nah, itu lidah kita bertemu dengan langit-langit atas yang bagian keras itu dinamakan palatal. Oke, selanjutnya adalah the alveolar ridge. The alveolar ridge ini adalah seperti yang bisa teman-teman lihat pada bagan. Di sini ya, yang sudah di titik ini. Nah, ini seperti itu teman-teman. Nah, ini letaknya adalah di gigi depan atas dan juga langit-langit keras. Gigi depan atas dan langit-langit keras. Jadi dia mendekati pada posisi palatal tadi. Kita bisa tahu letaknya ketika kita mengucapkan suara T. T, D, N. Jadi hampir menyentuh, bukan hampir sih, tapi dia memang menyentuh gigi ya. Tapi bagian belakang, bukan T, T, T. T, teh, deh, atau N. Dan jadi lidah kita menyentuh pada gigi depan bagian atas. Seperti itu. Kemudian the next adalah the tongue. The tongue ini kita bisa lihat pada bagan. The tongue ini tidak memiliki bagian tertentu dan tidak memiliki garis pemisah. Tapi dia sebenarnya memiliki bagian-bagian pada lidah ini dan dia memiliki fungsi sendiri-sendiri. Seperti pada bagian ujung dia bisa merasakan manis, kemudian di tepi dia bisa merasakan asin, kemudian di belakang bisa merasakan pahit. Memang tidak ada garis pemisah, tapi dia memiliki bagian-bagian tersendiri. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah teeth. Gigi, siapa sih yang nggak tahu gigi? Nah, ini gigi terletak pada depan sendiri. Dan dia itu juga merupakan peran utama dalam pembentukan suatu bunyi ataupun suara. Kita bisa melihat ketika seorang yang sudah lanjut usia dengan orang yang masih remaja. Jadi ketika orang yang masih remaja dia memproduksi suatu suara ataupun memproduksi bunyi itu dia akan mengucapkan dengan artikulasi yang jelas, berbeda sekali dengan orang yang sudah lanjut usia. Ketika dia sudah tidak memiliki gigi ataupun masih ada tapi tidak lengkap, maka pengucapan artikulasinya terdengar kurang begitu jelas. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah selanjutnya adalah the lips. The lips ini adalah bibir. Bibir itu juga merupakan peran utama dalam pembentukan suatu suara. Letaknya di sini. Dan fungsi bibir ini adalah apabila bibir ketemu bibir, jadi suara tersebut dibuat dengan diproduksi oleh bibir seperti P, P, B. Jadi ketika bibir ketemu bibir itu disebut dengan bilabial. Itu sangat mudah sekali untuk diingat ya, karena bilabial secara logika aja B, 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 P, B. Nah, itu disebut dengan suara bilabial. Kemudian bibir juga bisa membentuk seperti lingkaran untuk menciptakan suara U atau O. Jadi bibir kita itu terlihat seperti melingkar. Kemudian ketika bibir bertemu dengan gigi disebut dengan labiodental. Suara yang dihasilkan dengan prosesnya bibir ketemu dengan gigi itu disebut dengan labiodental. Contoh pengucapannya adalah V atau F, seperti itu. F atau
for food, seperti itu disebut dengan suara labiodental. Oke, teman-teman, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, setelah kita mengenal organ of speech, nah sekarang ada dua bunyi yang dihasilkan oleh organ-organ tersebut. Ada dua macam. Yang pertama yaitu dinamakan vowel, dan yang kedua dinamakan konsonan. Nah, what is vowel? Vowel is a speech sound which is produced by comparatively open configuration of the vocal tract with vibration of the vocal cords, but without audible friction, and which is a unit of the sound system of a language that forms the nucleus of a syllable. Nah, vowel itu dihasilkan oleh konfigurasi saluran vokal yang relatif terbuka. Kadang terbuka sebagian, kadang terbuka sepenuhnya dengan getaran pita suara. Jadi vowel itu terbentuk dengan getaran pita suara tanpa gesekan yang terdengar, tanpa sesuatu yang menghalangi udara tersebut, dan merupakan satuan tata bahasa yang membentuk inti suku kata. Jadi dengan vowel ini bisa terbentuk suku kata. Saat kita mengucapkan vowel, suara kita terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang menghalangi. Seperti huruf I, O, U. Jadi tidak ada bibir ataupun lidah ataupun gigi yang menghalangi pita suara tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan vowel. Nah, yang kedua yaitu konsonan. Consonant is a basic speech sound in which the breath is at least partly obstructed and which can be combined with a vowel to form a syllable. Konsonan yaitu suara dasar di mana nafas terhalang sebagian dan dapat dikombinasikan dengan vokal untuk membentuk suku kata. Jadi saat menghasilkan huruf konsonan ini, nafas atau udara ini terhalang oleh gigi atau terhalang oleh bibir. Nah, berbeda dengan huruf vowel sebelumnya. Aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Beberapa contoh hurufnya yaitu P, M, T, F. Nah, huruf P itu dihalangi oleh dua bibir. P, B, M. Nah, sedangkan kalau huruf F dihalangi oleh bibir bawah dan gigi atas. F, F. Okay, now about the physiology of speech production, especially about the nervous system atau yang disebut dengan sistem saraf. The nervous system is responsible for coordinating the activities of the respiratory, laryngeal, and articulatory system as they work together to produce complex speech sounds. Jadi sistem saraf bertanggung jawab untuk mengordinasikan aktivitas sistem pernapasan antara laring dan sistem artikulatoris saat keduanya bekerja sama untuk menghasilkan suara ucapan yang kompleks. Gerakan semua otot ini mempengaruhi kualitas gelombang suara yang dihasilkan ketika seseorang berbicara. Sistem artikulatoris yang dimaksud adalah organ vokal, seperti soft palate, hard palate, alveolar ridge, upper teeth, lower teeth, upper lip, lower lip, tongue, and glottis. Bagaimana suara pada ucapan itu dihasilkan? Produksi ucapan adalah proses di mana pikiran diterjemahkan ke dalam ucapan. Biasanya ucapan dibuat dengan tekanan paru-paru yang disediakan oleh paru-paru yang menghasilkan suara melalui fonasi, melalui glotis di laring yang kemudian diubah oleh saluran suara menjadi vokal dan konsonan yang berbeda. What is process of speech production? Speech is produced by an airstream from the lungs, which goes through the trachea and the oral cavities and nasal cavities. Jadi, speech atau ucapan dihasilkan oleh aliran udara dari paru-paru yang melewati trakea, rongga mulut, dan rongga hidung. There is 4 process of speech productions: initiation, phonations, oronasal process, and articulations. Okay, the first is the initiation.
The initiation process is the moment when the air is expelled from the lungs. Jadi proses inisiasi adalah saat udara dikeluarkan dari paru-paru. Dalam fonetik, inisiasi adalah tindakan di mana aliran udara dibuat melalui saluran vokal. The second is phonations. Of course, produksi suara sangat penting untuk penggunaan bahasa kita. Proses fisik di balik produksi suara yang disebut fonasi bekerja dengan cara yang sama, terlepas dari seberapa banyak suara yang dihasilkan atau alasan suara tersebut dihasilkan. So, what is phonation in speech production? Phonation or voicing is the physical process by which sound is produced. Jadi, fonasi atau menyuarakan adalah proses fisik yang menghasilkan suara. But how exactly does phonation work? Oke, udara dibawa ke paru-paru. Tanpa udara, tentunya kita tidak dapat menghasilkan suara. Coba saja kita menghembuskan napas yang panjang dan kemudian katakan sesuatu. It doesn't work very well. Semakin banyak suara yang ingin kita hasilkan, maka semakin banyak udara yang kita butuhkan untuk memulai. So, that's why a singer or penyanyi menarik napas panjang sebelum memulai sebuah lagu. Dan itulah juga mengapa kita membutuhkan lebih banyak udara untuk berteriak daripada berbisik. Saat kita membuat atau mengeluarkan suara, udara dari paru-paru didorong ke atas melalui glotis yang merupakan bukaan di antara pita suara. Terkadang disebut pita suara. Lipatan vokal adalah selaput yang direntangkan melintasi laring yang merupakan organ yang membentuk saluran ke paru-paru. Laring menahan pita suara dan glotis. What is glotis? Glotis is space between the vocal fold. Jadi glotis adalah ruang antara pita suara. Nah, ketika udara didorong melalui glotis, itu menyebabkan tekanan turun di laring. Hal ini pada gilirannya membuat pita suara bergetar, dan getaran inilah yang menghasilkan suara. Singkatnya, phonation adalah proses pembukaan atau penyempitan pita suara saat dilalui aliran udara, yang mana proses itu terjadi di glotis. Dalam proses ini, bisa menghasilkan voice sound and voiceless sound. The next is oronasal process. What is oronasal process? Oronasal process is possibility of air stream going out through the mouth. After the air passes through the laryng, it can go either into the oral cavity or into the nasal cavity. Setelah udara melewati laring, ia bisa masuk ke rongga mulut maupun ke rongga hidung. Ini disebut dengan oronasal process. Dalam rongga mulut ada yang namanya palate atau yang disebut dengan langit-langit, ada hard palate dan soft palate, ada yang keras dan ada yang lunak. Soft palate adalah langit-langit yang lunak yang biasanya kita bisa sentuh dengan lidah. Nah, dari oronasal process ini bisa menghasilkan oral sound dan nasal sound. Oral sound adalah suara lisan dan nasal sound adalah suara hidung. And the end is articulations. What are articulators in speech production? Apa saja sih artikulator dalam speech production? The main articulators are the tongue, the upper lip, the lower lip, the upper teeth, alveolar ridge, the hard palate, velum or soft palate, and glottis. Jadi, artikulator atau organ vokal seperti lidah, langit-langit, bibir memodifikasi bunyi yang dapat disuarakan. Artikulator menghasilkan kata-kata yang dapat dikenal. Singkatnya, proses artikulasi adalah cara yang dilakukan lidah dan bibir menghalangi serta memanipulasi aliran udara. For example, when producing the sound P, the lips come together and the air releases with a puff of air. P or P. Misalnya, saat menghasilkan suara P, bibir menyatu dan udara dilepaskan dengan hembusan udara. When producing the M or
air is released through the nasal cavity. Jadi saat memproduksi udara dilepas. Jadi saat memproduksi huruf M atau udara dilepaskan melalui rongga hidung. In the same way, we use the different articulators to produce different sounds. Dengan cara yang sama, kita menggunakan artikulator yang berbeda untuk menghasilkan suara yang berbeda. Ya, that is explanation about the nervous system by me, Khalifatus Sa'diyah. The next is respiratory system. The respiratory system is the network of organs and tissues that help you breathe. It includes your airway, lungs, and blood vessel. The muscle that power your lungs are also part of the respiratory system. These parts work together to move oxygen throughout the body and clean out waste gases like carbon dioxide. Jadi sistem pernafasan ini adalah jaringan atau organ-organ yang membantu kita untuk bernafas. Hal ini termasuk saluran udara, paru-paru, dan pembuluh darah. Serta otot-otot yang menggerakkan paru-paru juga merupakan bagian dari sistem pernafasan. Bagian-bagian ini bekerja untuk memindahkan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan gas buangan seperti halnya karbon dioksida. Dan bagian-bagian dari sistem pernafasan ini yang pertama adalah hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara. Setiap kali Anda bernafas, jadi dinding dalam hidung ditumbuhi oleh rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara yang kita hirup. Selain dari hidung, udara juga bisa masuk dan keluar melalui mulut. Biasanya bernafas lewat mulut ini dilakukan ketika kita membutuhkan udara yang lebih banyak. Misalnya saat kita ngos-ngosan karena olahraga. Terus atau saat hidung sedang mampet, tersumbat karena pilek atau flu. Biasanya kita bisa pakai hidung untuk bernafas. Berikutnya adalah sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata, dan di tengah dahi. Dalam sistem pernafasan manusia, sinus berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembaban udara yang kita hirup dari hidung. Selanjutnya, setelah sinus itu ada namanya adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Adenoid ini membantu kita untuk melawan infeksi dengan menyaring benda-benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. Berikutnya adalah tonsil. Jadi masih di sekitaran rongga hidung itu dan namanya tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau dinding tenggorokan. Amandel sebenarnya bukan bagian penting dari sistem imun maupun pernafasan manusia. Jika amandel terinfeksi dan meradang, dokter dapat membuang atau menghilangkan lewat operasi. Selanjutnya adalah faring atau tenggorokan bagian atas. Di dalam tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernafasan lain, yaitu trakea. Sebagai bagian dari sistem respirasi manusia, faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Selanjutnya setelah faring itu ada namanya epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan yang berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atasnya laring atau kotak suara. Jadi tepat di atasnya kotak suara itu. Selama bernafas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun, epiglotis akan menutup selama kita makan
untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhidup dan menyebabkan tersedak. Itu perannya sangat penting untuk epiglotis. Selanjutnya adalah laring atau kotak suara. Laring adalah rumah bagi pita suara kita. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat kita bernafas, udara akan mengalir melewati dua pita suara yang berhimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang menghasilkan suara. Setelah laring atau kotak suara, terus di bawahnya lagi itu ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur nafas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernafasan. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Trakea memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada atau sternum dan kemudian membelah menjadi dua tabung kecil yang disebut bronkus. Setiap sisi paru-paru memiliki satu bronkus. Selanjutnya ada namanya tulang rusuk. Tulang rusuk ini biasanya ada posisinya ada di dada. Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dada, seperti jantung dan paru-paru dari benturan atau goncangan. Tulang rusuk akan mengembang dan mengempis mengikuti gerakan paru-paru saat mengambil dan mengeluarkan nafas. Selanjutnya itu adalah paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk, masing-masing berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernafasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada yang namanya pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernafas. Lapisan pleura juga memisahkan paru-paru dari dinding dada. Selanjutnya ada bronkiolus. Jadi bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Selanjutnya ada yang namanya alveoli atau alveolus, yaitu kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernafasan, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveoli juga ada kapiler pembuluh darah. Nantinya darah akan melewati kapiler dan dibawa oleh pembuluh darah vena dan arteri. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar. Selanjutnya ada tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus atau dahak atau lendir atau cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Silia juga ada di dalam lubang hidung. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial adalah untuk mencegah debu, kuman, atau benda asing lain agar tidak masuk ke paru-paru. Batuk juga bisa menjadi cara sistem pernafasan manusia untuk mencegah benda asing masuk ke paru-paru. Yang terakhir adalah diafragma. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Saat melakukan pernafasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Ini juga bisa membantu untuk memperluas paru-paru.
kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu organ-organ of speech yang ada pada manusia ini mempunyai fungsi-fungsi yang sangat penting dalam pengucapan bunyi. Nah, beberapa organ tersebut diantaranya yaitu mulut, laring, faring, bibir, gigi, lidah. Nah, semuanya itu mempunyai peran sendiri-sendiri dalam proses pengucapan bahasa. Jadi kita harus mempelajarinya. Nah, yang kedua kita harus mempelajari nervous system, yaitu proses di mana udara keluar dari paru-paru melalui tenggorokan, rongga mulut dan hidung. Jadi kita harus mempelajarinya. Yang ketiga yaitu kita harus mempelajari respiratory system, yaitu organ-organ yang membantu kita untuk bernafas, seperti paru-paru, saluran pernafasan, dan pembuluh darah. Nah, dengan mengenali organ-organ of speech di atas, kita bisa mengetahui proses terjadinya speech production, yaitu terjadinya pengucapan suatu bahasa, khususnya bahasa Inggris yang sedang kita pelajari saat ini. Jadi kita harus mempelajari organ-organ of speech tersebut agar kita bisa mempelajari bahasa Inggris dengan mudah. Nah, sekian dari kelompok 2. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.